Hari ini saya akan berbagi pengalaman saya di pabrik kerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya di channel Muhammad Yahya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman saya di pabrik kerang ya. Untuk teman-teman yang ada di Korea atau yang baru atau dimanapun Anda berada ya. Kalau di pabrik kerang ini teman-teman sebisa mungkin harus menggunakan cara yang lebih mudah untuk bekerja. Jadi teman-teman harus menggunakan cara yang mudah untuk bekerja ya. Kalau misalnya teman-teman baru masuk ya, itu coba belajar ke teman-teman yang senior, lihat caranya seperti apa, cara nyangkul kerang seperti apa, cara nuang kerang seperti apa. Itu teman-teman harus belajar. Dan kalau misalnya teman-teman nggak bisa atau itu harus tanya ya, jangan diam ya. Tapi kalau sudah tahu, teman-teman jangan sampai nunggu disuruh ya. Kalau di pabrik kerang ini teman-teman harus jalan terus saja, pokoknya sesuai dengan apa yang teman-teman bisa ya. Pokoknya kerja terus. Tapi ya dihitung dengan kondisi badan ya. Jangan dipaksa ya. Pokoknya kerja cepat-cepat, kalau waktunya pelan ya pelan ya. Nanti takutnya teman-teman capek, badannya sakit. Nah itu. Dan banyak sekali ya, kalau misalnya sebelum kerja itu persiapan pakaian tipis ya. Pakaian khusus untuk kerja di kerang itu ada ya, baju tipis ya. Itu sangat bagus untuk kerja di kerang. Dia bisa menahan debu ya, debu dari kulit kerang dan tanah yang kotoran dari laut itu ya. Itu sangat bagus. Jadi teman-teman misalnya sebelum kerja di kerang atau di fishing ya, usahakan beli baju yang tipis ya. Harganya kalau di tempat pembelian baju bekas itu 3 ribuan ya. Tipis pokoknya, itu sangat bagus untuk kerja ya. Kalau misalnya musim dingin itu tetap bagus karena bisa menahan angin. Bajunya itu tipis. Nanti saya akan tunjukkan bajunya ya, si video yang setelahnya ya misalnya. Nah, kalau misalnya kerja di kerang, teman-teman juga waktu nuang kerang itu misalnya ya, itu teman-teman harus tahu triknya supaya kerja itu tidak sakit ya. Kalau belum tahu, nanti waktu nuang kerang itu sangat sakit, sangat berat bagi pemula. Nah, di samping itu misalnya kalau pakai sarung tangan ya, sarung tangan itu sarung tangan kain, terus sarung tangan karet, terus sarung tangan kain ya, biar tangannya tidak terlalu sakit ya, tidak licin. Nah itu waktu nyakar juga nanti tongkatnya harus diikat supaya talinya itu bisa buat pegangan ya, biar tidak licin ya di tongkat. Nanti saya buatkan caranya mengikat tongkat supaya cakar atau sosirang itu biar sangat sangat enak buat dipakai ya. Nah kalau di sini di pabrik kerang ini kan karena kerangnya itu dituang itu banyak tali ya. Itu ada cara untuk memisahkan antara tali dengan kerang.
atau bisa juga digunting ya. Memisahkan telit dengan kerang itu biasanya di palu, dan tempat saya dia menggunakan palu, kadang juga menggunakan gunting. Nah, untuk menggunakan gunting itu ada tekniknya, ada triknya. Nah, trik ini dari pengalaman saya sendiri. Jadi ini kalau saya buatkan videonya nanti agak susah ya. Harus ada medianya dulu baru bisa. Nah, kalau misalnya pakai palu, teman-teman juga ada triknya supaya memukul atau memisahkan palu dengan kerang itu secara cepat. Itu ada triknya ya. Jadi kerjaan cepat tapi tidak capek itu ya. Itu ada. Dan cara mencangkul kerang itu juga ada caranya supaya badannya tuh tidak sakit juga ya. Kerangnya juga banyak. Terus nanti juga waktu ngangkat barang atau kagu yang isinya kerang itu ada juga caranya supaya badannya tidak sakit juga. Nah, itu. Dan misalnya teman-teman di fishing, nanti saya akan bagikan trik cara mengikat kapal yang benar supaya teman-teman, biasanya kan kalau di fishing itu kalau ngikat kapal yang sandar itu kan nggak tahu ya, itu perlu belajar. Nanti saya akan buatkan video tentang cara mengikat ya kapal itu, supaya bagaimana kapal itu kuat ya. Kalau tidak lepas ya, itu sangat sangat penting ya bagi teman-teman fishing. Itu ya sangat penting sekali. Kalau ikut fishing, kalau nggak bisa ngikat kapal atau ngikat apa, itu nanti itu sangat bahaya ya. Itu sangat penting. Nanti takut kalau misalnya teman-teman ngikat kapal terus salah ikatan, terus kapalnya lepas ke laut, wah itu yang nanti malah berisiko ya. Nah, itu bagaimana juga nanti saya mengikat tongkat itu seperti apa ya, saya putar-putar. Jadi triknya itu seperti kalau misalnya teman-teman pernah belajar pramuka, teman-teman nanti insya Allah bisa ya. Dan di kapal ini juga teman-teman harus bisa belajar tali temali yang cepat ya. Kalau nggak bisa ya cepat-cepat belajar. Nah, kalau nggak cepat-cepat belajar, nanti takutnya juga itu teman-teman ketinggalan ya. Harusnya sudah naik gaji, kerjanya lancar, badannya tidak sakit, malah kena mental ya. Kadang dimaki-maki sama sajangnya karena tidak bisa ya. Nah, jadi juga teman-teman kalau misalnya dimaki-maki sajang itu juga harus siap mental ya. Jangan sampai hatinya down ya, pikirannya down, nanti kerjaannya jadi kacau ya. Itu harus ya, jangan sampai mentalnya ngedown. Jadi semua trik-trik nanti kalau misalnya teman-teman ingin dibuatkan video tentang cara mengikat tali, cara mengikat moko, itu moko juga nanti waktu dituang selesai itu kan diikat ya. Itu ada triknya supaya cepat ngikatnya yang benar. Nanti saya buatkan videonya. Terus bagaimana cara menuang kerang menggunakan remote yang benar, yang bagus ya. Supaya kalau ngangkat kren itu pakai kren ya, kadang goyang-goyang itu kan. Itu ada triknya supaya kren itu tidak goyang dan tenang sampai ke atas, sampai dituang itu tetap tenang ya. Itu ada triknya semuanya. Jadi cara mengikat tali, cara itu. Dan misalnya teman-teman bagaimana saya kerja di pabrik ini sampai saya selesai itu seperti apa sehingga badan dan pakaianku tetap bagus ya, tidak kotor ya. Itu caranya nanti saya buatkan videonya. Kalau teman-teman mau, silahkan teman-teman nanti komen ya di video ya, di kolom komentar ini di bawah saya ini. Jangan lupa like juga dan subscribe ya.
karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Saya akhiri videonya. Terima kasih telah menonton videonya. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.